warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Balikpapan, kelas 2 TE2, akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem pemilah botol kaca dan stainless. Di sini dalam mata kuliah Elektronika Industri dan dosen pengampu Pak Mikail. Di sini kami kelompok Ashraf, yaitu nama-nama anggotanya Ashraf Mustaqim, Arsyim Hakim, Namira Aurofia Arda, Wanda Afifa, dan Yasmin Puji Mutara. Seiring dengan perkembangan, banyak ditemukan produk-produk minuman dalam kemasan yang beredar di lingkungan masyarakat, baik itu dalam kemasan gelas, kaleng, maupun botol plastik. Semakin banyak minuman dalam kemasan yang diproduksi, semakin banyak sampah gelas, kaleng, dan botol plastik yang terbuang. Hal ini memicu proses daur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Untuk memudahkan proses daur ulang tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan sampah berupa gelas dan botol plastik. Proses daur ulang atau recycle dilakukan dengan pembuangan sampah akhir. Proses pemilahan sampah masih dilakukan secara manual sehingga masih memakan banyak waktu, tenaga, dan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses pemilahan sampah gelas dan botol plastik. Untuk presentasi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Wanda Afifa. Untuk proyek yang akan kami bahas, yaitu di sini kami akan membahas suatu sistem pemisah antara botol kaca dengan botol stainless steel. Seperti tampak di sini, yaitu di sini terdapat push button pertama yang berguna sebagai start. Di sini letaknya. Push button kedua sebagai tombol untuk stop, dan push button ketiga sebagai tombol reset. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan sensor-sensor. Di sini ada sensor ketiga yang berfungsi untuk sensor pada konveyor 1. Sensor 4 di sini sensor yang akan mendeteksi botol stainless. Sensor kedua yaitu sensor yang akan mendeteksi botol kaca. Sensor 5 merupakan sensor konveyor ketiga, dan sensor pertama merupakan sensor konveyor kedua. Jadi di sini juga kami menggunakan ini aktuator pneumatik. Jadi prinsip kerja yang akan diterapkan yaitu apabila botol tersebut menuju konveyor pertama atau melewati sensor ketiga, maka konveyor pertama ini akan bergerak. Botol akan bergerak di konveyor pertama. Setelah itu, apabila botol sudah sampai pada di pertigaan antara untuk pemisah antara apakah dia itu botol kaca atau stainless steel, di sini terdapat dua buah sensor yang akan mendeteksi botol tersebut. Jika dia merupakan botol kaca, maka botol tersebut akan bergerak ke arah kanan, di mana konveyor 2 ini akan bergerak hingga menuju ke sensor pertama. Dan apabila botol telah mencapai di sensor pertama dan telah sampai pada tempat sini, maka konveyor akan berhenti dalam waktu hitungan 5 detik. Selanjutnya, apabila botol tersebut dikategorikan sebagai botol berbahan stainless, maka sensor 4 ini yang mendeteksi bahwa botol tersebut merupakan botol stainless.
maka secara otomatis botol akan bergerak menuju konveyor ketiga. Dan apabila botol telah melewati sensor kelima, maka konveyor ketiga secara otomatis akan mati dalam waktu hitungan 5 detik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arsimatin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dari konveyor tersebut, yang mana ketika kita start ini akan menjalankan motor ketiga sehingga konveyor akan menyala. Ketika S3 ini ditekan, maka secara otomatis dia akan menyalakan kedua kelima, sehingga dia akan secara otomatis menjalankan dari konveyor pertama ini. Kemudian selanjutnya ketika botol sudah sampai antara persimpangan yang bisa ditunjukkan pada sini, persimpangan antara stainless dengan kaca ini. Nah, di sini terjadi seleksi antara sensor tersebut. Ketika sensor yang mana ya? Sensor stainless pada S4 ini mendeteksi bahwa dia ternyata stainless, dia akan bekerja pada bagian S4. Mana? Wait, sensor ke S4. Sensor S4. Sensor S4. Nah, ini dia. Secara otomatis dia akan bernilai 1 yang kemudian akan menyala, dan secara otomatis di sini timer akan bekerja dan konveyor ketiga akan berjalan. Ketika dia sudah sampai pada tempatnya, tempat penyimpanannya sudah selesai, maka konveyor tersebut akan secara otomatis berhenti. Dengan menggunakan S5 ini, sensor konveyor 3. Kita menggunakan sensor apakah dia sudah nyampe atau belum. Jika sudah, S5 yang berperan sebagai sensor ini akan secara otomatis berhenti selama waktunya adalah, dan di sini kita setting waktunya itu adalah 5 detik. Maka akan secara otomatis konveyor tersebut akan berhenti, konveyor 3-nya. Kemudian di sini juga ada reset, yang mana coba kita lihat untuk ujinya adalah dia akan reset semuanya secara otomatis seperti itu. Oke, kemudian kita nunggu mungkin ya, hentikan dulu, baru nyalakan lagi. Dan ketika dia ingin kita kasih nyala 1. Selanjutnya yaitu ketika dia mendeteksi bahwa botol tersebut adalah kaca, maka S2 ini akan bekerja. S2 mana ya? Nah, ini dia. S2 akan bekerja dengan ketentuan waktu 5 detik, sehingga jika timer sudah selesai menghitung waktunya, kemudian dia akan dilanjutkan dengan menjalankan konveyor 2 ini sampai dia akhir, sampai mana ya? Ini ya, sampai dia menuju ke tempat penyimpanannya. Dan ketika dia sudah selesai, S1 ini akan bekerja. S1 bekerja ketika botol tersebut sudah sampai pada tempat penyimpanannya. Berarti S1 ini mana ya? Nah, ini dia. Dia akan secara otomatis memberhentikan konveyornya secara, nah ini dia, secara 5 detik, maka konveyor 2 ini akan tidak menyala. Nah, sistem ini bukan menggunakan sistem batch yang secara otomatis, secara terus menerus.
kita menggunakan sensor-sensor sehingga S3 ini kita harus nyalakan secara manual lagi. Kemudian untuk demonstrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Ashraf Mustaqim. Sekian dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja conveyor sendiri, yaitu ketika tombol start dipencet, maka motor ini akan mendorong botol. Kemudian S3 di sini sebagai sensor conveyor, yang dimana jika ada botol melewati sensor ini, maka conveyor akan berjalan. Nah, kemudian botol akan bergerak sampai ke S2 dan S4. Dan jika botol itu adalah kaca, maka S2 akan menyala dan kemudian akan menyala 5 detik untuk menggerakkan conveyor ini. Conveyor ke 2. Setelah itu, setelah sampai di S1 di sini berfungsi sebagai sensor untuk menghentikan conveyor. Nah, berhenti selama 5 detik. Nah, kemudian jika botol yang melewati adalah stainless, maka S4 akan menyala selama 5 detik. Kemudian conveyor berjalan. Nah, botol stainless itu akan menyentuh sensor S5, kemudian conveyor akan berhenti selama 5 detik. Ya, terima kasih. Saya Nabila menjelaskan tentang kesimpulan dari rangkaian ini. Jadi kesimpulannya itu adalah sistem kerja rangkaian pemisah botol stainless dan botol kaca yang ada pada desain tersebut dengan memanfaatkan timer dan sensor sebagai pemisah botol stainless dan botol kaca ini, yang dimana ketika botol sudah berjalan ke peralihan antara stainless dan kaca ini yang kemudian akan diseleksi oleh sensornya, yang kemudian akan ditempatkan ke dalam tempat yang sesuai dengan jenis botol tersebut. Ketika botol sudah sampai ke tempat penyimpanannya, conveyor tersebut secara otomatis akan berhenti dengan sendirinya dengan ketentuan waktu yang udah disetting, yaitu waktunya 5 detik. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.